Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut pada yang kemarin masalah dunia. Jadi ternyata dunia itu merupakan rizki atau nikmat dari Allah yang paling bawah sendiri tingkatannya. Jadi nanti ada dunia, kemudian ke atasnya lagi sehat, terus ke atasnya lagi walafiat, terus di atasnya lagi adalah ridho Allah. Jadi dunia itu merupakan rezeki atau nikmat Allah yang paling bawah sendiri tingkatannya. Jadi ketika kita itu di dunia harus benar-benar berhati-hati, terutama kita itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar ilmu kita ilmuni, jadi tidak sembarangan sehingga setiap ibadah kita kurang 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 mantap gitu, hatinya kurang mantap. Jadi diupayakan sebaik mungkin. Jadi di dunia itu satu merupakan kampung ujian. Siapapun yang berada di dunia pasti akan mendapatkan ujian masing-masing. Mungkin ada orang yang di dunia diuji dengan sakit. Mungkin diuji dengan kemiskinan. Diuji dengan kekayaan. Ya, kekayaan pun juga merupakan ujian pula. Kadang orang itu kaya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Itu merupakan ujian. Ya karena itu dunia itu terlalu dimasukkan di dalam hati. Jadi sulit untuk keluar ya. Ya istilahnya jadi orang yang gigir. Kemudian kalau harta itu ditaruh di tangan itu dengan tujuan itu supaya mudah untuk mensedekahkan, karena kita punya kelebihan rezeki, jangan terlalu diumbar untuk diri sendiri. Itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana harus kita bagikan, kita saling berbagi kepada yang miskin-miskin, yang fakir, itu semua harus di diperhatikan. Itu yang kaya. Dan orang yang miskin juga begitu, harus bersabar dengan ujian itu, karena kita itu hidup di dunia hanya sementara. Makanya kita walaupun dalam keadaan miskin harus bersabar, berqanaah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang keras. Kalaupun Allah menguji tetap dalam keadaan miskin, kita harus bersabar. Hidup di dunia hanya sebentar saja, mungkin berapa tahun sudah kita akan meninggalkan dunia. Itu. Kemudian di dunia itu tempat bercocok tanam, nandur. Jadi kalau di dunia itu kita itu sebagai manusia harus menanam kebaikan-kebaikan. Satu, mungkin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar kita ilmuni tadi. Kemudian ketika sesama manusia harus berbuat baik, saling menolong dalam kebaikan, sehingga setiap langkah kita di dunia itu benar-benar manfaat bagi sesama. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala karena mencintai orang lain. Jadi kita itu hidup di dunia itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita itu bermasyarakat, ya seharusnya ketika dalam keadaan dalam keadaan kaya, yaitu harus berbagi. Itu tadi, itu menanam suatu kebaikan. Mungkin suatu saat anak cucu kita
mungkin anak cucu kita dalam keadaan tidak seperti kita di waktu kaya, mungkin cucu kita dalam keadaan kesusahan, dan nanti juga ditolong kepada yang lainnya. Jadi kita itu harus benar-benar ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan merasa diri kita saat ini kaya, tidak memikirkan anak cucu besok itu kita itu dalam keadaan bagaimana. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat ketika di dunia itu benar-benar kita jaga diri kita, jangan sampai kita itu menjadi penghuni neraka, tetapi kita menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, yang mana kenikmatan itu di atasnya ketika di dunia berlipat-lipat. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.